Dokter Fenty, disilahkan. Baik, terima kasih Bunda Aini. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah dalam kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita berdoa dan berharap semoga hari ini membawa keberkahan untuk ilmu dan usia kita. Dan seperti biasa di subuh hari kita sudah melaksanakan salah satu perintah ya, yaitu thalabul ilmi. Kita bismillah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah manfaat kepada kami dengan apa-apa yang Kau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahkan ilmu kepada kami semua. Mudah-mudahan di setiap subuh bahwa Rasulullah juga selalu mendoakan waktu pagi ya sebagai waktu yang penuh berkah. Dalam hadisnya Rasulullah senantiasa berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku pada waktu paginya ya. Jadi waktu pagi adalah waktu yang sangat berkah. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah ya, mengikuti kajian subuh ini, menjadi pejuang subuh, menjadi ansarullah ya, penolong agama Allah. Mudah-mudahan semakin hari semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin hari kita semakin merasa takut kepada Allah, dan semakin hari semakin mempersiapkan bekal kita untuk kehidupan kita yang sesungguhnya nanti di akhirat kelak. Nah, alhamdulillah untuk subuh ini kita akan mempelajari salah satu hadis ya, karya monumentalnya Imam Bukhari, yaitu At-Tajrid fi Sharih Al-Bukhari ya. Nah, kita akan sama-sama mempelajari kitab Bukhari. Selain kita mempelajari Al-Quran, tentu saja mempelajari kitab hadis pun untuk lebih kita mendalami ya apa yang Rasulullah ajarkan. Nah, dengan mencintai Rasulullah melalui mempelajari hadisnya, ini adalah bagian dari bukti kita mencintai Rasulullah. Minimalnya baca hadis itu kan kita bersolawat ya. Nah, dan alhamdulillah di kitab Bukhari kita baru menginjak bab 10 karena hadis ke-10 ya. Karena kita memang banyak yang kita kaji. Nah, di sini ada babu alamatul iman hubbul amsar. Bab alamatul iman, salah satu tanda iman itu adalah hubbul ansor, mencintai kaum ansor. Nah, di sini sudah ada hadisnya ya. Haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Abdullah bin Abdullah bin Jabrin qala sami'tu Anasan 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Baik, siapa yang akan mencoba untuk membaca dan menerjemahkan? Seperti biasanya kita berlatih terlebih dahulu, silahkan. Bun. Ya, silahkan Bunda Rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran Bunda. Bab salah satu tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansor. Hadasana Abul Walidi qala, Abu Walid telah menceritakan Kepada kami, Bun. kepada kami. Ya. Hadasana Syu'batu, ia berkata, Ya, ini dulu Syu'bah telah menceritakan kepada kami. Ya, Syu'bah telah menceritakan kepada kami. Qala akhbaroni, Abdullah ia berkata, ya.
Abdullah bin Jabir Abdullah bin Jabir telah menceritakan kepada kami ia telah menceritakan kepada kami sami itu aku telah mendengar Anas bin Malik tuh. Anas bin Malik anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda ayatul imani tanda-tanda iman, tanda keimanan hubul ansori adalah mencintai kaum Ansor, wa ayatun nifaqi dan tanda kemunafikan bugdul ansor adalah membenci kaum Ansor. Hadis 17 tercantum juga. Udah, syukuran apa? Terima kasih Bunda Rumah sudah membaca hadis ya. Yang lain coba boleh satu lagi. Saya Bun. Bunda Irisma ya. Bunda Nani. Bunda Nani, silahkan Bunda Nani. Agak mirip Bunda Nani Ya, sama. agak mirip suaranya ya Bunda Nono. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Abu Walid. Tasydidnya Bun, haddasana Abu Walid. Hadasana Abu Walid telah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Walid. Qala berkata Abu Walid, haddasana Syu'batu telah menceritakan. Syu'batu itu apa? Syu'bah, nama orang Bun, Syu'bah. Qala ahbaroni, qala berkata Syu'bah ahbaroni telah sama mengabarkan, telah menceritakan sama. Ahbaroni telah menceritakan nih kepadaku Abdullah bin Jabrin, Abdullah bin Jabrin, Abdullah bin Jabir, Abdullah bin Jabir. Ola berkata Abdullah bin Jabir, sami itu aku mendengar. Kurang jelas. Sami itu aku mendengar. Anas bin Malik. Kurang jelas, bentar Bun, lagi di zoom. Anas bin Malik An-Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam salam dari menghilang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghilang Bun, aduh gimana ya? Oh gitu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ola dia berkata, ya Anas berkata, ayatul Rasulullah bersabda, yang ini Bunda. Rasulullah bersabda, hilang banget. Rasulullah bersabda, ayatul imani, tanda-tanda orang yang beriman, hubul ansor, mencintai kaum Ansor, wa ayatun nifak, dan ciri-ciri orang munafik atau iya, ini pekerjaannya bukan orangnya ya.
tanda dan kemunafikan, tanda kemunafikan bughdul bu'dul ansor. ansor, yaitu membenci kaum ansor. Baik. Terima kasih Bunda Nani. Tadi ya Bunda Rumah sudah baca. Kita akan sama-sama mempelajari hadis baru dari kitab Sahih Bukhari ya. Babu alamatul iman hubbul ansor. Salah satu tanda keimanan adalah mencintai kaum ansor. Hadis ke-17 bab iman ya, masih bab iman. Haddatsana Abul Walid, telah menceritakan kepada kami Abul Walid. Haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Qala, dia berkata, akhbaroni Abdullah bin Abdullah bin Jabrin, telah memberitahukan ya kepadaku Abdullah bin Abdullah bin Jabir. Qala, nah dia berkata Abdullah bin Abdullah bin Jabir itu, sami'atu, aku pernah mendengar Anas bin Malik anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ya beliau pernah mendengar Anas bin Malik meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala, bahwa Rasulullah pernah bersabda, ayatul iman, ayah itu tanda ya, ayatul iman, tanda keimanan, hubbul ansor, adalah mencintai kaum ansor, wa ayatun nifaq, dan tanda kemunafikan, bughdul ansor, yaitu membenci kaum ansor. Nah, ini ya hadis dari sahabat Anas bin Malik ya, bahwa kita tahu Anas bin Malik itu adalah ya ini hadis ini di Imam Bukhari ya, dalam kitab dalam kitab Al-Iman ya, bab tanda iman itu adalah mencintai kaum Ansor. Hadis ke-17 ini ditakhrij dulu ya, dari gurunya bernama siapa tadi, Abul Walid Hisham bin Abdul Malik Al-Basri ya, bahwa di sini ada kitab diantaranya kalau ada Manaqibil Ansor ya, sisi-sisi kebaikan kaum Ansor, bahwa di sini juga akan diceritakan bagaimana hubbul Ansor, mencintai kaum Ansor yang begitu istimewa dalam pandangan Allah dan Rasulullah. Dan kita semua juga wajib ya untuk mencintai kaum Ansor. Sebelum ke sana kita lihat dulu biografi dari Anas bin Malik yang sebagai rawi ya, periwayat hadis ini, bahwa Anas bin Malik bin An-Nadhr Al-Ansari Al-Khajraji Abul Hamzah Al-Madani. Anas bin Malik itu adalah sebetulnya khadimahnya Rasulullah ya, pembantu kalau bahasa itunya ya, pembantunya Rasulullah, berkhidmat 10 tahun melayani Rasulullah. Nah, sehingga Imam As-Suyuti ya mengkategorikan bahwa Anas bin Malik itu adalah 7 orang sahabat yang memiliki hafalan hadis paling banyak, karena kan sebagai khadimah Rasulullah ikut kesana kesini ya. Bahwa Anas bin Malik, kita seringnya Anas bin Malik ya, ada jumlahnya itu sekitar 2286 hadis ya. Beliau meriwayatkan hadisnya, dan umurnya juga panjang. Usia itu lebih dari 100 tahun usia Anas bin Malik ya, karena pernah didoakan juga oleh Rasulullah. Usianya lebih dari 100 tahun, dan Anas adalah sahabat Nabi yang paling akhir wafat ya di Irak, di Basrah. Nah, kemudian kita lihat di sini ada hubbul ansor ya. Kita ingin sedikit mengenal kenapa mencintai kaum Ansor itu adalah tanda keimanan. Kita lihat dulu asal usul kaum Ansor, bahwa Ansor itu ya, kaum Ansor itu sebagaimana yang kita pahami ya, bahwa di Madinah kan ada 2 suku ya, ada suku Aus, ada suku Khazraj yang tinggal menetap di Madinah ya, bahwa sebelumnya mereka itu dikenal dengan Bani Qailah ya. Qailah itu adalah ibu yang menyatukan mereka. Nah, kemudian Rasulullah menamakan mereka dengan sebutan Ansor. Jadi dulu sebelum Nabi namai Ansor itu namanya mereka adalah Bani Qailah. Bani Qailah itu adalah tadi Qailah itu ibu yang menyatukan mereka. Tapi sejak kedatangan Rasulullah, Rasulullah namakan mereka dengan Ansor. Ada hadis-hadisnya ya, yang bahwa Allah pun menyebut mereka dengan menamakan hal itu gitu ya.
Di antaranya hadisnya dari Anas bin Malik ya, yang pernah ditanya oleh seorang yang bernama Ghailan bin Jarir ya, tentang nama Ansor itu, apakah kalian menamakan diri dengan itu gitu ya. Jadi pernah bertanya Ghailan ya tentang nama Ansor ini, apakah bahwa kalian menamakan diri dengan itu atau Allah yang menamakan kalian dengan Ansor gitu. Sehingga Anas bin Malik menjawab bahwa Allah gitu yang menamakan kami dengan sebutan Ansor. Nah, ada di Sahih Bukhari ya di nomor 3776 bahwa penamaan Ansor itu adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka kan kaum Ansor, kita flashback ke belakang ya, bahwa mereka itu berkenalan ya dengan Islam itu sejak Rasulullah terjun ya mendakwahi kabilah-kabilah yang datang. Kalau kan suka datang ya pada musim haji tahun ke-11 kenabian, bahwa Rasulullah tentu saja berdakwah ya kepada mereka. Sebagian mereka saling memberitahu gitu ya, kalian tahu nggak bahwa demi Allah bahwa Muhammad itu adalah betul-betul akhir zaman yang sering disebut-sebut oleh orang-orang Yahudi. Nah, janganlah kalian sampai didahului oleh orang Yahudi untuk mengimaninya. Nah, di antara sebagian mereka ada yang menyampaikan seperti itu. Kemudian di musim haji berikutnya ya, di tahun ke-12 dan 13 kenabian ada baiat ya. Baiat itu perjanjian setia ya antara rombongan dari kaum Ansor dengan Rasulullah ya di Mina, yang dikenal dengan Baiat Aqobah pertama. Nah, kita di sejarah belajar itu ya, ada Baiat Aqobah pertama, ada Baiat Aqobah kedua ya. Intinya mereka menerima untuk bertauhid kepada Allah ya, ini baiatnya atau perjanjian setia kaum Ansor kepada Rasulullah di Baiat Aqobah pertama dan Baiat Aqobah kedua, bahwa mereka berjanji untuk bertauhid kepada Allah, mereka berjanji untuk tidak mencuri, mereka berjanji tidak berzina, mereka berjanji tidak berbuat dusta, serta mereka berjanji membela Rasul gitu ya, bahkan menyediakan tempat tinggal bagi Rasulullah di Madinah. Nah sehingga dari baiat pertama dan kedua ini ya, ini adalah awal tonggak ya Rasulullah betul-betul memiliki di Madinah ya, ada Ansarullah, penolong agama Allah. Nah, sehingga mengapa kita harus mencintai kaum Ansor gitu kan? Di sini ayatul iman hubbul Ansor. Jadi mengapa bahwa mencintai kaum Ansor itu adalah tanda keimanan gitu. Nah, kata Ansor sendiri ya, Ansor itu jamak dari Nasir. Kita sudah belajar di bahasa Arab. Ini masih bab sulasi mujarrad ya. Nasara yansuru nasaran. Nasirun, ada ismul fa'il Nasir, jamaknya Ansar. Itu artinya adalah penolong. Mudah-mudahan kita juga bisa meneladani menjadi Ansarullah, penolong agama Allah, menjadi Nasirullah, penolong agama Allah. Nah, bahwa orang-orang Ansar itu ya intinya mereka adalah penduduk Madinah yang sudah beriman kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi orang-orang yang betul-betul menolong Rasulullah ya, bahwa predikat mulai ini hanya melekat pada diri mereka saja gitu ya, karena mereka bagaimana tidak, mereka menyediakan tempat tinggal untuk Rasulullah. Orang yang hijrah ya dari Mekah ke Madinah itu yang dikenal dengan istilahnya muhajirin, orang-orang yang hijrah ya. Kalau yang dari Mekah ke Madinah itu muhajirin, kalau yang menerima mereka ya penduduk aslinya ya di Madinah yaitu kaum Ansor. Nah, jadi betul-betul gitu ya, kaum Ansor itu menerima Rasulullah dan orang-orang muhajirin ya, bahkan kebutuhan hidupnya, nah bahkan pokoknya harta bendanya, bahkan rela mengorbankan jiwanya gitu ya. Bahkan mereka itu yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi lebih mengutamakan kepentingan muhajirin gitu ya, daripada kepentingan dirinya sendiri gitu. Walaupun mereka dalam kesulitan gitu ya, walaupun mereka membutuhkan, tetapi mereka banyakkan kisah-kisahnya ya, bahwa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, bahwa mereka lebih mengutamakan orang-orang muhajir.
Nah, dengan berbagai pengorbanan ya, mereka berikan kan sawahnya gitu ya, perdagangannya, jadi luar biasa sekali. Nah, ini kemurahan hati mereka, kemudian pengorbanan yang sudah mereka lakukan betul-betul karena Allah ya, betul-betul mereka itu berbagi harta, berbagi apapun dengan orang-orang muhajir ya, itu adalah dorongan keimanan dan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya, tanpa pamrih duniawi sedikit pun gitu ya. Akhirnya orang-orang muhajirin bersatu ya dengan kaum Ansor di kota Madinah, dan itu berkah kemudahan yang ditawarkan oleh kaum Ansor, sehingga Islam bisa menyebar lebih luas ya dan semakin kokoh karena semakin hari semakin bertambah. Sehingga itu diabadikan dalam surah Al-Hasyr ya, dalam surah Al-Hasyr bagaimana Allah memberitahukan ya tentang keutamaan kaum Ansor dalam nah kita lihat coba di surah ya, langsung saja ya, intinya saja karena udah terlalu siang, bahwa dalam surah Al-Hasyr itu orang-orang yang menempati kota Madinah ya, yang mereka sudah beriman, orang Ansor sebelum kedatangan muhajir, bahwa orang Ansor itu mencintai orang muhajirin ya, bahwa orang Ansor itu tidak menaruh keinginan apa-apa gitu ya yang diberikan oleh muhajir, dan mereka itu lebih mengutamakan orang muhajirin daripada diri mereka sendiri, sekalipun diri mereka dalam kesusahan gitu. Nah, di sini ya di surah Al-Hasyr ayat 9 Allah mengabadikan keistimewaan orang-orang Ansor. Jadi intinya dengan melihat tadi ya, bahwa di antara keutamaan kaum Ansor itu adalah intinya Rasulullah menyampaikan hadis ini ya. Jadi sangat beralasan ketika mencintai kaum Ansor itu adalah tanda imannya seorang muslim. Dengan sesama muslim saja ya, kita harus saling mencintai dan menyayangi, apalagi terhadap kaum Ansor yang dan sahabat Nabi keseluruhan ya sebetulnya. Jadi jasa mereka begitu besar untuk perkembangan Islam, maka tidak aneh gitu ketika kecintaan kepada kaum Ansor itu adalah bagian dari tanda keimanan seseorang. Dan sangat diherankan ya ketika ada orang yang membenci mereka, sehingga Nabi pun menyebutkan bahwa kebencian terhadap orang Ansor itu adalah salah satu tanda kemunafikan. Kan aneh ya, ada yang membenci orang-orang yang sudah berkorban, karena ada kan kelompok tertentu yang mereka membenci kaum Ansor. Nah, sehingga aneh sekali gitu, orang yang sudah mengorbankan apa saja milik mereka untuk Allah, untuk Rasulullah gitu ya, untuk mereka berbagai halnya diberikan untuk kemuliaan Islam, sehingga Allah sangat memuji mereka ya. Di surah At-Taubah ayat 100 ya, Allah memuji bahwa as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam ya, baik itu dari muhajirin ataupun Ansor, orang-orang yang mengikuti mereka juga, bahwa Allah ridho kepada mereka, bahwa mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah sudah siapkan untuk mereka itu surga yang mengalir ya di dalamnya selama-lamanya. Nah, ini banyak sekali keistimewaan kaum Ansor ya, dan kaum muhajirin juga di sini surah At-Taubah ayat 100. Kan pada ayat tadi ya di surah At-Taubah ayat 100 ini bahwa Allah sudah menegaskan melalui ayat tadi bahwa Allah sudah ridho ya kepada orang muhajir dan Ansor dan pengikut mereka. Nah, ini menjadi dalil Qur'ani yang tegas bahwa orang yang mencela muhajir dan Ansor, orang yang membenci, berarti ia sudah sesat ya, jadi menentang Allah karena membenci orang yang Allah ridhoi. Nah, ini jadi bahwa sangat jelas ya kesalahan orang-orang yang mencela dan merendahkan para sahabat secara umum, apalagi sampai mengkafirkan mereka. Maka Rasulullah ya melekatkan sifat munafik kepada orang yang benci gitu generasi sahabat yang merupakan generasi manusia terbaik sepanjang hayat, sepanjang zaman gitu ya, bahwa orang yang akan ada ya sampai saat ini juga yang menjelek-jelekan sahabat, yang merendahkan, apalagi takfir ya, mengkafirkan sahabat, sehingga kalau orang seperti itu pantas dipertanyakan keislamannya, karena Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu tidak tersebar kecuali oleh para sahabat itu gitu ya.
diantaranya kaum Muhajir dan Ansor gitu. Maka cintailah dan kenalilah ya, kita harus berkenalan gitu. Jangan sampai nggak tahu kaum Ansor itu seperti apa dan bagaimana gitu. Cintailah kaum Ansor dan Muhajirin atau sahabat secara umum ya. Kenali satu persatu dan harus waspada ya terhadap pernyataan-pernyataan yang melecehkan derajat mereka. Nah, semoga Allah menghinakan ya orang-orang yang memiliki keyakinan buruk terhadap para sahabat. Nah, diantaranya kita kenal ya ada beberapa tokoh kaum Ansor. Bapak Ibu sudah mengenal ya beberapa tokoh kaum Ansor. Bahwa nanti akan disampaikan ada 10 keutamaan kaum Ansor itu ya. Dan kita kenali dulu karena kewajiban kita untuk mencintai kaum Ansor ya. Maka diantaranya adalah orang yang perlu kita ketahui namanya. Diantaranya adalah Sa'ad bin Mu'az. Nah, dibiasakan ya membaca sirah atau sejarah para sahabat ya, kita meneladani, kita ceritakan kepada anak-anak kita. Sa'ad bin Mu'az itu adalah pemimpin suku Aus ya. Kita kenal di kaum Ansor itu ada Ubadah bin Samit yang ikut dalam Baiat Aqobah ke-1 dan ke-2 tadi ya. Kemudian kita kenal ada Jabir bin Abdullah ya. Jabir bin Abdullah itu hafalannya sampai 1540 hadis. Ada Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' itu adalah yang kaya raya ya, hartawan, dermawan dari kalangan Ansor yang oleh Rasulullah dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Jabal yang dikenal dengan kedalaman ilmu fikihnya gitu ya. Zaid bin Sabit, sang penulis wahyu ya, kita kenal Zaid bin Sabit itu adalah orang Ansor yang beliau adalah sang penulis wahyu. Kita kenal juga ada Abdullah bin Rawahah ya, seorang panglima syahid dalam perang Mu'tah. Kemudian ada Ubay bin Ka'ab ya, penyairnya Nabi ya. Kemudian ada Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, ini Abu Ayyub Al-Ansari ini yang rumahnya ditempati Rasulullah ketika Rasulullah tiba di Madinah. Nah, radhiyallahu anhum ajmain. Mudah-mudahan Allah ya memberikan ridho kepada mereka semuanya. Dan kita lihat juga ada 10 keistimewaan. Ada 10 keistimewaan ya kaum Ansor. Nah, diantaranya yang harus kita ketahui ada 10 keutamaannya mereka itu ya. Nah, diantaranya ciri khas yang menonjol ya, yang dimuliakan oleh Allah. Di antara 10 itu adalah sifat mereka yang itsar. Nah, kan kita harus meneladani ya. Teladan pertama yang harus kita lakukan kepada mereka adalah bahwa orang-orang Ansor itu tadi itsar, mendahulukan orang lain meskipun mereka sedang dalam keadaan yang sangat butuh gitu ya. Tadi sudah digambarkan dalam surah Al-Hasyr bahwa walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu. Nah, ini kata kuncinya wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi mereka itu lebih mengutamakan orang muhajirin atas diri mereka sendiri, padahal mereka itu sangat memerlukan gitu. Nah, seperti itu diantara ciri keistimewaan kaum Ansor. Nah, bahwa pokoknya diantara ada 10 sahabat ya kaum Ansor yang wajib sebetulnya kita ketahui ya sirah-sirahnya supaya kita tahu bisa meneladani. Tadi ada Sa'ad bin Mu'az, ada Sa'ad bin Ubadah, ada Ubay bin Ka'ab, ada Mu'az bin Jabal, ada Usaid bin Khudair, ada Bara bin Al-Bara ya, ada Al-As'ad, Anas bin An-Nadhr, ada Anas bin Malik, Hasan bin Sabit, Abdullah bin Amr bin Haram, ada Jabir bin Abdullah. Pokoknya masih banyak lagi. Sekilas ya, walaupun udah lebih, ini udah tanggung keistimewaan ya, pokoknya keutamaan kaum Ansor. Yang pertama adalah Allah yang langsung menamai kaum Ansor dengan Ansor. Tadi ya, yang Ghailan bertanya kepada Anas bin Malik, apakah nama Ansor itu kalian sendiri yang menamakan Ansor atau Allah? Nah, kemudian Anas menjawab, Allah gitu ya, yang menamai kami itu adalah Allah. Nah, jadi ini salah satu keistimewaan kaum Ansor, bahwa
banyak sekali perjuangan dan pengorbanan mereka. Kemudian diantaranya siapa yang mencintai kaum Ansor maka Allah akan mencintainya. Ini hadis Bukhari ya. Man ahabbal ansar ahabbahullah wa man abghadal ansar abghadahullah. Bahwa man ahabbal ansar, barang siapa yang mencintai kaum Ansor, ahabbahullah, bahwa Allah pasti akan mencintai dia. Wa man abghadal ansar, barang siapa yang membenci kaum Ansor, abghadahullah, maka Allah pun akan membenci dia. Ini ada ya dalam riwayat yang lain juga bahwa intinya innan nas yuhajiruna ilaikum wala tuhajiruna ilaihim walladzi nafsi biyadi la yuhibbul ansar rajulun hatta yulqallah illa laqiyallah wa huwa yuhibbuh. Ini banyak sekali ya. Kemudian tadi salah satu ciri keimanan adalah mencintai kaum Ansor ya. Dalam hadis ini ayatul iman, tanda keimanan adalah hubbul ansar, mencintai kaum Ansor. Wa ayatun nifaq, tanda kemunafikan adalah bughdul ansar, membenci kaum Ansor. Kemudian di sini juga bahwa la yubghidul ansar rajulun yu'minu billah wal yaumil akhir. Tidak akan membenci kaum Ansor orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Dan Nabi juga berpesan ya untuk bersikap baik kepada kaum Ansor. Nah, ini dalam hadis yang lain ini sangat banyak sebetulnya. Innal ansor, sesungguhnya kaum Ansor itu qad qadau ladzi alaihim wa baqiya ladzi alaikum fa ahsinu ila muhsinihim wa tajawazu an musiihim. Bahwa Rasulullah ya, sesungguhnya kaum Ansor itu sudah melakukan kewajiban mereka gitu, dan yang tersisa itu adalah kewajiban kalian gitu. Maka terimalah orang yang berbuat baik dari mereka dan maafkan orang yang berlaku buruk dari mereka. Ini fa ahsinu ya ila muhsinihim wa tajawazu an musiihim, bahwa ini keistimewaan kaum Ansor. Rasulullah memerintah gitu ya, maafkan orang yang berlaku buruk dari mereka dan terima orang yang berbuat baik dari mereka. Nah, istausu, Rasulullah juga berwasiat ya, istausu bil ansar khairan, berbuat baiklah kalian kepada kaum Ansor. Nah, ini juga hadis sahih ya. Kemudian Rasulullah SAW juga di sini masih ada sedikit lagi, sebentar, beberapa lagi ya. Nah, tadi bahwa ayyuhan nas fa innan nas yakthuruna wa taqilul ansar hatta yakunu kal milhi fi ta'am faman waliya minkum amran yadurru fihi ahadan aw yanfa'uhu falyaqbal min muhsinihim wa tajawaz an musiihim. Jadi sesungguhnya manusia itu menjadi banyak ya, sesungguhnya manusia menjadi banyak sedangkan kaum Ansar sedikit gitu ya. Sampai mereka itu menjadi seperti garam di dalam makanan. Jadi walaupun sedikit, kaum Ansor itu kalau diibaratkan gimana ya, kalau tanpa garam makanan itu nggak berasa apa-apa. Nah, itu keistimewaan kaum Ansor itu, kata Rasulullah ya, kal milhi, nah seperti garam fit ta'am, seperti garam dalam makanan. Maka barang siapa di antara kalian ya yang menjadi pemimpin, menyakiti atau memberi manfaat kepada seseorang, maka terima yang berbuat baik dan maafkan orang yang berbuat buruk. Nah, ini juga ya bahwa Rasulullah ya pernah dalam suatu kesempatan Abu Bakar dan Abbas ya lewat salah satu tempat, mereka berkumpul kaum Ansor dan mereka sedang menangis. Nah, sehingga Abu Bakar bertanya, apa yang membuat kalian menangis? Mereka jawab, kami ingat kumpul-kumpul sama Nabi gitu ya. Nah, kemudian Abu Bakar menemui Nabi dan menyebutkan peristiwa tadi. Maka Rasulullah keluar dah mengenakan ikat kepala ya. Kemudian beliau naik mimbar. Beliau tidak pernah naik mimbar lagi setelah hari itu ya. Beliau bertahmid dan bersabda, usikum bil ansar fa innahum karishi wa aibati wa qad qadaw ladzi alaihim wa baqiya ladzi lahum fa aqbalu min muhsinihim wa tajawazu an musiihim. Bahwa aku berpesan kepada kalian tentang kaum Ansor, bahwa karena mereka itu begitu berharga bagiku gitu ya, bahwa kaum Ansor itu begitu berharga bagiku, bahwa mereka sudah melaksanakan berbagai kewajiban ya, berkorban harta nyawa untuk Islam gitu ya, dan yang tersisa itu adalah tinggal kewajiban kalian gitu. Nah, jadi seperti tadi bahwa kemudian sahabat yang paling banyak mati syahid itu memang dari kalangan kaum Ansor gitu ya. Sahabat yang paling banyak mati syahid di antaranya ya kaum Ansor adalah orang yang paling berani. Abdullah bin Abbas menyampaikan bahwa
Tidak pernah pedang terhunus, pasukan Islam maju berperang dan dibuat barisan sampai masuk Islamnya kaum Aus dan Khazraj. Bahwa merekalah kaum Ansor dari keturunan Amr bin Amir dari Al-Azad. Nah, ini juga ya, bahwa Anas menceritakan bahwa yang terbunuh dari kaum Ansor ya, pada perang Uhud itu 70 orang, dan pada perang Bir Maunah 70 orang, perang Yamamah juga 70 orang. Itu luar biasa ya. Jadi banyak yang mati syahid dari kalangan kaum Ansor karena mereka itu begitu berani gitu ya. Kemudian kaum Ansor adalah manusia yang paling dicintai Rasulullah. Bahwa Anas ya pernah melihat perempuan dan anak-anak datang ke arah Rasul gitu. Kemudian Rasulullah bersabda sambil berdiri, Allahumma innakum ahabbun nas ilayya. Allahumma ya Allah, innakum sesungguhnya kalian itu ahabbun nas. Orang yang paling manusia yang paling dicintai ilayya olehku. Nah itu ya diantaranya. Pokoknya banyak. Waladzi nafsi biyadi innakum ahabbun nas ilayya. Nah, itu bahwa kemudian Nabi menjanjikan perjumpaan dengan kaum Ansor di Telaga Kautsar. Ini bahwa Anas ya pernah berkata ketika keluar bersamanya menuju Al-Walid, Nabi menyeru kaum Ansor untuk menghususkan hasil bumi Bahrain untuk mereka. Namun mereka berkata juga ya, untuk muhajirin juga sama gitu. Kemudian Rasulullah bersabda, nah ini ya, imma jika tidak pun fasbiru hatta talqauni fa innahu sayusibukum ba'di atharatun. Ini bahwa subhanallah sekali gitu ya, Rasulullah banyak sekali keistimewaan kaum Ansor, bahwa satalqauna ba'di usrah fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Nanti sepeninggalku kalian akan menghadapi keegoisan. Jadi Rasulullah memang sebelum meninggal pun udah wanti-wanti ya kepada kaum Ansor, sepeninggalku nanti kata Rasul ya, kalian akan menghadapi keegoisan kepemimpinan ya, maka bersabarlah sampai kalian bertemu denganku nanti di Telaga Kautsar gitu. Nah, ini saking cintanya kepada kaum Ansor ya. Nabi mendoakan ampunan untuk kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Bahwa pada perang Khandaq ya, kaum Ansor berkata, kami orang-orang yang berbaiat kepada Muhammad dan berjihad selama kami hidup gitu. Maka Rasulullah menjawab mereka, la aisha illa aishul akhirah fa akrimil ansar wal muhajirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, maka muliakan kaum Ansor dan Muhajirin. Ini banyak juga ya, di antaranya itu kaum Ansor adalah peninggalan Nabi, bahwa inna likulli nabi tarikah wa dhai'ah wa inna tarikati wa dhai'ati al ansar fahfaduni fihim. Setiap nabi punya peninggalan, dan peninggalanku adalah kaum Ansor. Maka aku ya oleh mereka ya pada diri mereka sendiri gitu. Ini bahwa pelindung kaum Ansor adalah Allah dan Rasulnya gitu ya. Bahwa dalam hadis ini terakhir mohon maaf udah terlalu panjang, bahwa al-ansor kaum Ansor, wa Muzainah dan kaum Muzainah, wa Juhainah kaum Juhainah, wa Ghifar dan kaum Ghifar, wa Ashja kaum Ashja ya, wa man kana mim bani Abdillah dan semua keturunan Abdullah, mawaliya dunan nas wallah wa rasuluhu maulahum. Bahwa kaum Ansor diantaranya disebut ya kaum Ansor, Juhainah, Ghifar, Ashja, semua keturunan Abdullah adalah sekutu selain orang-orang, dan Allah dan Rasulnya pelindung mereka. Langsung wallahu wa rasuluhu maulahum, Allah dan Rasulnya adalah pelindung mereka. Nah ini bahwa seperti itu ya, keistimewaan kaum Ansor yang wajib kita ketahui. Di antaranya kita meneladani kaum Ansor menjadi Ansarullah, penolong agama Allah. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah membersamai kita, memberikan ilmunya kepada kita tentang biografi kaum Ansor yang begitu menjadi suri tauladan bagi kita dengan keramahannya, dengan segala bentuk pengorbanannya. Semoga kita bisa meneladani kaum Ansor. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah
Untuk kajian kita kali ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama.